Setelah melalui beberapa proses, sebagaimana kita tahu kalau May Silkers dan Eliano Reinders akhirnya segera bisa main buat Indonesia. Yap, setelah nantinya disumpah, keduanya nggak perlu melakukan pindah federasi lantaran belum pernah main buat timnas Belanda di ajang resmi. Emang sih, si Mace pernah main buat U21 Belanda, akan tetapi itu hanya sebatas uji coba bukan laga resmi. Nah, masuknya Mace dan Eliano tentu semakin membuat tim Indonesia makin kental dengan aroma Belanda. Selain Jordi Amat dan Elkan Bagot, semua pemain yang berhasil dinaturalisasi semuanya berasal dari Belanda. Maka nggak heran kalau para fans sampai ngejokes barudak-barudak VOC. Ya, asal konteksnya santai mah nggak apa-apa. Tapi kalau yang ngomong mereka kaum-kaum si paling akamsi, itu beda ceritanya. Bawaannya dengki mulu, heran gak tau kenapa. Nah, berkaca dari hal tersebut, wajar jika salah satu media besar di Belanda bernama Destentor.nl benar-benar merasa heran kenapa sekarang banyak pemain Belanda secara sukarela mau jadi WNI. Bahkan termaksud para pemain-pemain muda potensial pun kini juga mulai melihat Indonesia sebagai sesuatu yang lebih menarik ketimbang Belanda. Seperti May Silkers, yang mana ia tampak begitu cinta Indonesia meskipun belum melakukan debut resmi buat tim Garuda. Jelas, setiap pemain pasti punya alasan sendiri-sendiri. Namun di satu sisi, ini membuktikan kalau sekarang timnas Indonesia benar-benar jadi seksi bagi pemain diaspora secara umum. Timnas Indonesia kini beneran udah berubah baik wajah maupun citra. Yap, siapa yang menyangka tim yang bahkan dianggap cuman lumbung gol di kawasan Asia kini bisa menarik banyak minat pemain keturunan buat pulang membela tanah leluhur. Dan harus diakui, secara kualitas mereka ini levelnya jauh lebih baik ketimbang pemain naturalisasi di era sebelumnya yang ujung-ujungnya mentok cuman main di Liga Indonesia. Pelan namun pasti, diawali dengan masuknya Mark Locke, Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Sandy Walsh, kini timnas Indonesia benar-benar jadi tim yang vibes-nya Eropa banget. Gak cuman itu, secara level permainan pun juga meningkat karena Coach Shin akhirnya bisa menerapkan sistemnya dengan maksimal karena kualitas pemainnya bisa mengikuti. Beda dengan dulu, yang ibarat mau pelatihnya Pep Guardiola, Jose Mourinho, atau Jurgen Klopp, kalau pemainnya passing kontrol aja nggak bener, terus fisik udah kendor di menit 60-an, ya susah juga. Maka dari itu melihat segala hal yang ada, wajar jika publik tanah air seperti jatuh cinta lagi sama timnasnya. Dan beneran bangga punya timnas yang secara kesatuan begitu solid. Ya, berkaca dari segala hal yang ada, tentu kita nggak bisa melupakan peran Erick Thohir sebagai nahkoda utama. Dan kita juga nggak bisa melupakan sosok-sosok di belakangnya yang udah memudahkan pekerjaan beliau. Termaksud nama-nama di luar PSSI seperti Fardi Bahdim, Hamdan Hamedan, hingga Yusa Nugraha. Lalu kita juga nggak boleh melupakan sosok Iwan Bule, serta Hassani Abdul Ghani yang ibaratnya menjadi awal mula dari cerita manis itu terjadi. Intinya, apa yang terjadi dengan timnas sekarang bukan hal yang ujuk-ujuk terjadi. Perlu yang namanya proses sampai bisa di titik ini. Dan kita patut bangga, karena toh ternyata masih ada kok orang-orang yang beneran ingin lihat sepak bola Indonesia maju. Karena jujur sebelum ini kami pun juga udah muak melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang bukannya maju malah mundur. Akan tetapi sekarang kalau ditanya sebangga apa kami sama Indonesia khususnya timnas, ya udah pasti jawabannya sangat-sangat bangga. Punya timnas yang gak lagi dipandang sebelah mata oleh tim-tim Asia lainnya. Yap, melihat itu semua, maka wajar juga kalau sekarang timnas begitu seksi terutama di mata pemain diaspora. Dan herannya, mereka-mereka yang join ke timnas seketika benar-benar langsung jatuh cinta gitu loh. Sampai pada akhirnya itu nular ke pemain-pemain lainnya sehingga sekarang minat para pemain diaspora untuk join ke timnas pun juga meningkat. Tentu saja, dalam hal ini PSSI ataupun Coach Shin menyadari itu. Namun pastinya mereka punya standar khusus untuk pemain mana aja yang benar-benar layak untuk dinaturalisasi. Selain kualitas,
Ketertarikan dengan Indonesia juga harus dimiliki. Maka dari itu terciptalah generasi timnas yang sekarang kita kenal. Dan atas dasar itu pula, salah satu media besar di Belanda bernama Destentor.nl merasa heran dengan banyaknya pemain Belanda yang memilih jadi WNI. Sebab beberapa dari mereka-mereka yang gabung ini secara potensi atau kualitas sangat punya peluang untuk bersaing di timnas Belanda. Jayces, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Schreid, Nathan Chuaon, Jens Raven, hingga Martin Pas. Secara usia dan kemampuan, mereka masih punya kesempatan buat membela Belanda. Tapi yang ada, mereka malah memilih Indonesia di usia yang relatif masih muda. Terbaru ada Maysil Gers dan Elian Reinders yang merupakan dua pemain yang secara level dan usia sangat-sangat bisa menembus skuad di Oranje. Tapi keduanya secara mantap memilih Indonesia di usianya yang masih 23 tahun. Bahkan Maysil Gers yang belum debut udah kelihatan begitu cinta dengan Indonesia. Yang mana itu terlihat usai laga FC Twente melawan Heerenveen tak kalah Mays lari ke arah tribun buat mengambil bendera merah putih yang ada burung Garudanya. Bahkan setelah berfoto, benderanya bukannya dibalikin ke penonton, malah dibawa balik. Nah, melihat hal itu, wajar jika media Belanda kini benar-benar merasa heran kenapa mereka bisa secinta itu dengan Indonesia. Apalagi menurut kabar yang ada, manuver PSSI buat menambah pemain keturunan entah itu untuk tim senior ataupun kelompok umur masih akan terus dilakukan. Tidak kurang dari 10 pemain berpaspor Belanda bermain untuk timnas Indonesia. Bagaimana ini mungkin? Mengapa pesepak bola di atas rata-rata seperti Maysil Gers, Tom Haye, dan lainnya tidak memilih untuk menunggu tim Belanda? Tulis Destentor.nl. Lebih lanjut, Maysil Gers dalam wawancara terbarunya sekali lagi menjelaskan alasannya mengapa ia memilih Indonesia ketimbang menunggu panggilan timnas Belanda. Yap, menurut pemain yang dijuluki El Nyengir itu, timnas Belanda memang jadi salah satu yang terbaik di dunia. Tapi baginya, Indonesia punya hal-hal menarik yang gak bisa dijelaskan lewat kata-kata. Terlebih, keluarganya pun juga mendukung dan merasa bangga dengan pilihan Mays itu sendiri. Dan kami pun juga cukup bangga serta bersyukur ketika ia memilih Indonesia. Sebab dengan usianya yang masih sangat muda, ia udah jadi salah satu bek muda terbaik di Eredivisie dan sangat berpeluang main buat tim yang lebih besar karena menurut kabar Mays ini udah masuk radar 3 tim top Belanda, yakni Ajax, PSV, dan Feyenoord. Lalu melihat deretan bek di timnas Belanda dengan kualitasnya yang masih bisa berkembang jauh plus usia yang masih muda. Sama dengan Jayces, Mays sangat punya peluang untuk masuk timnas Belanda, apalagi sekarang bek macam Virgil van Dijk udah berusia 33 tahun dan Nathan Ake udah mau kepala 3 plus sering cedera. Jadi bukan tak mungkin dalam 3-5 tahun ke depan Mays dan Jayces bisa masuk radar andai keduanya tak memilih jadi WNI. Tapi ya udah, keputusan udah dibuat dan kami cuma mau bilang makasih banget. Nou, dan wil ik even naar jouw keuze om voor Indonesië uit te komen. Je hebt die keuze gemaakt. Hoe trots ben jij dat je voor zo'n te gek land kan gaan uitkomen? Ja, super trots natuurlijk. Ik weet niet of mensen weten hoeveel mensen daar wonen. Maar daar wonen 280 miljoen mensen. Dus het is echt een trots gevoel dat ik voor zoveel mensen in stadions van 80.000 mensen kan gaan spelen. En dan op dit moment spelen voor WK-kwalificatie. Dus echt iets om ook voor te spelen. En ik kan niks anders zeggen dan dat ik super trots ben. Maar ook mijn familie heel erg trots. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya buat semua pemain diaspora, kalian gak usah mikir soal ocehan para sengkuni sepak bola yang cuma ingin memecah belah solidnya tim ini. Dan kami paham kok, kalian pasti akan memberikan segalanya di atas lapangan, jadi kami sangat respect dengan itu. Pokoknya, selama kalian main buat Garuda di dada, ya udah kalian adalah orang Indonesia yang punya hak serta kewajiban yang sama. Toh kita sendiri nggak bisa milih mau lahir di mana dan seperti apa, tapi soal keputusan memilih Indonesia, itu adalah hal yang benar-benar kami hargai. Dan buat pemain yang lahir serta besar di kompetisi dalam negeri, gak usah minder atau apapun. Jadikan ini motivasi untuk terus bergerak maju. Tingkatkan level kualitas untuk bisa bersaing. Jangan apa-apa udah jiper duluan, karena sejatinya itulah penyakit yang dulu membuat Indonesia selalu jadi bahan ceng-cengan negara lain. Terus bekerja keras, sembari melihat langkah PSSI di bawah Pak Erik untuk meningkatkan kualitas pembinaan serta liga. Dan buat para sengkuni-sengkuni si paling akamsi, kalau kalian gak bisa berkontribusi minimal gak usah ngerecokin kesatuan yang udah dibangun. Mau cari apa sih dengan komentar-komentar begitu? Urusin apa yang menjadi ranah kalian. Tinggal dukung dan berdoa aja, kok susahnya minta ampun sih.
Toh yang ngedukung timnas yang sekarang lagi berjuang nggak dosa kok. Jadi sekali lagi, atas dasar apa kalian yang kami anggap orang pinter bisa punya pikiran sekeji itu kepada pemain-pemain timnas Indonesia ataupun Coach Shin hingga PSSI sekalipun? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.